Halo Garuda fans. Tahun 2025 menyajikan harapan yang berujung kekecewaan bagi timnas Indonesia. Mereka memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, akhirnya mimpi itu harus kandas di ujung jalan. Lantas, bagaimana flashback perjalanannya? Langsung aja kita simak guys. Check it out. Oke guys. Sangat membagongkan. Wadidaw. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Salam kita Garuda. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Mantap jiwa. Kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 bukan hanya menyisakan kekecewaan yang mendalam bagi para pasukan Garuda, namun juga kesedihan bagi ratusan juta supporter Indonesia yang menitipkan harapan besar di pundak Garuda untuk bisa berlaga di ajang sepak bola tertinggi itu. Air mata pasukan Garuda tak bisa dibendung usai timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Sangat membagongkan. Luapan emosi tumpah di lapangan Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Kepedihan tidak hanya dirasakan para pemain, namun jutaan pasang mata yang menyaksikan via layar kaca dari ribuan kilometer jauhnya turut bersedih. Impian ke panggung tertinggi musnah. Siapa sangka, mimpi yang sudah begitu dekat ternyata lagi-lagi kandas. Bak lucid dream. Kita semua sadar tengah bermimpi dan mengontrol apa yang ada di dalam mimpi. Tapi sekali lagi itu semua lenyap. Sintayong dipecat, awal pertanda buruk. Pada Januari 2025 kerap dibilang sebagai pertanda buruk. Tepat setelah pergantian kalender, PSSI mengambil sebuah langkah yang dinilai awal petaka, yaitu memecat pelatih Sintayong. Alasan PSSI? Pria berkewarganegaraan Korea Selatan itu tidak mampu mengontrol ruang ganti. Friksi internal, pecah kongsi antara pemain dengan pelatih, dalih-dalih yang sebetulnya cukup justified. Padahal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, asuhan Sintayong berhasil menahan imbang lawan-lawan kuatnya seperti Arab Saudi dan Australia. Bahkan Jai Ijes CS mampu mengalahkan salah satu lawan terberatnya, yaitu Arab Saudi dengan skor 2-0 di laga kandang yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 2024 lalu. Sintayong! 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 Gak jadi dipecat! Sangat membagongkan. Mantap jiwa. Patrick Kluivert masuk memecah belah supporter. Setelah Sintayong didepak, kemudian tongkat kepelatihan berganti ke Patrick Kluivert di tengah putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Belum juga melatih, label macam-macam sudah disematkan kepada sosok asal Belanda ini beserta tim kepelatihannya. Supporter terbelah, ada yang memandang dengan pesimistis, tapi tidak sedikit yang optimistis. Nama besar Patrick Kluivert, legenda timnas Belanda, dianggap bisa mengontrol ruang ganti, bikin pemain segan atau disebut abang-abangan. Cap paling memastikan justru diberikan oleh internal PSSI sendiri. Ada yang menyebut Kluivert dan stafnya adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah dipunya. Namun, bumerang langsung berbalik ke arah PSSI di laga debut Kluivert dan tim. Skuad Garuda justru dihajar habis-habisan oleh skuad Socceroos di laga tandang. Timnas Australia mempermalukan timnas Indonesia 5-1 di Sydney pada bulan Maret 2025 lalu. Sangat membagongkan.
Padahal sebelumnya di era Sintayong, pasukan Merah Putih mampu menahan imbang Australia di laga kandang Garuda. Suara-suara sumbang langsung terdengar keras, menghujam batu ke arah Kluivert dan timnya. Betapa tidak, skuad Garuda hanya berjarak 1 poin dari Australia, yaitu 7 poin, sebelum matchday ke-7 kala itu. Untungnya, Kluivert langsung memberi bukti dengan kemenangan tipis 1-0 atas timnas Bahrain di matchday ke-8 pada laga kandang Garuda. Lalu, timnas China juga dikalahkan dengan skor serupa di Stadion Utama GBK Jakarta pada awal Juni 2025 lewat titik penalti yang sukses dieksekusi oleh Romeni. Namun, skuad Garuda kembali mengalami kekalahan telak 0-6 di Osaka saat bertemu raja terakhir di benua kuning, yaitu Jepang. Dan disebut-sebut permainan pasukan Garuda jauh menurun dibandingkan saat menjamu pasukan Samurai Biru di GBK, di mana saat itu masih dilatih oleh Sintayong. Skuad Garuda perpanjang napas. Hasil minor saat diasuh oleh Patrick Kluivert membuat skuad Garuda harus menjalani putaran keempat di babak kualifikasi. Dengan modal 12 poin, timnas Indonesia bisa meloloskan diri ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia guna memperpanjang napas. Pasukan Merah Putih masuk grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Namun, lagi-lagi hasil minor didapat saat bertemu keduanya. Timnas Indonesia tak mampu mengumpulkan 1 poin pun di kesempatan terakhir itu. Sehingga mimpi untuk berlaga di Piala Dunia 2026 sirna seketika. Laga pertama grup B di ronde 4 mempertemukan Arab Saudi versus Indonesia di Jeddah, yang digelar pada 10 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu bak sebuah fase tidur. Baru terlelap, gol penalti Kevin Dix langsung membuat kita masuk dalam fase rapid eye movement. Detak jantung meningkat, gelombang otak jadi bervariasi, dan semua pikiran soal tampil di Piala Dunia langsung terlihat nyata. Namun, 3 gol Arab Saudi juga langsung bikin kita tersadar bahwa ternyata itu hanya lucid dream. Gol kedua dari Kevin Dix pun tak mampu menyelamatkan dari kekalahan. Itu seperti menancapkan paku di peti mati. Semua kesal lantaran di babak ketiga Indonesia tak terkalahkan dari Arab Saudi, yakni seri 0-0 di Jeddah dan menang di Jakarta 2-0. Tidur yang tidak enak. Laga kedua melawan timnas Irak pada 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat cuma seperti formalitas. Menang belum tentu lolos, apalagi seri dan kalah. Semua sudah bersikap realistis dan hanya mencoba menghibur diri. Kali-kali menang atau kali-kali keajaiban itu ada. Namun ternyata tidak. Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Irak. Skor yang sebetulnya ada peningkatan dalam segi permainan dan bisa memberi perlawanan. Tapi hal itu tidak cukup bawa Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pada akhir laga, semua emosi bercampur. Ada kesal, sedih, semuanya jadi satu.
Semua para pemain timnas Indonesia menangis terseduh-seduh karena merasa tidak mampu mewujudkan mimpi 280 juta lebih penduduk Indonesia untuk tampil di panggung akbar Piala Dunia 2026. Kegagalan memang pahit dan menyedihkan. Terbangun dari mimpi buruk lalu menghadapi kenyataan yang tidak kalah menyesakan. Tidur yang sungguh tidak enak, bukan? Tapi tidak apa-apa, mimpi buruk kadang harus dilewati. Lucid dream kali ini tidak memberi stimulus yang baik untuk otak. Itu kalau dianggap sebagai sebuah pukulan telak dan mentalnya tidak terbangun. PSSI tentu harus belajar dari kenyataan pahit. Mimpi yang sudah dirajut sejak lama hancur begitu saja. Keputusan-keputusan strategis tidak boleh diambil hanya berdasarkan emosi atau pertimbangan sesaat. Semua itu harus dipikirkan lebih dalam lagi, termasuk bagaimana membangun sebuah ekosistem sepak bola yang mendukung mimpi besar. Kualifikasi Piala Dunia 2030 baru akan digelar paling cepat 2027. Masih ada waktu berbenah, termasuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelatih baru timnas saat ini, yaitu John Hartman. Jadi, bagaimana ke depannya? Apakah skuad Garuda akan lebih kuat dengan pelatih baru ini? Patut kita nantikan, guys. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye. Salam kita Garuda. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Salam kita Garuda. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Salam kita Garuda.